hukum adalah produk daripada penguasa. Kata ahli hukum, setiap produk hukum yang diproduk oleh penguasa adalah sebuah sarana untuk menindas rakyatnya. Ketika satu golongan ingin meluruskan hukum, maka berbenturan dengan satu golongan yang membengkok dan membelokkan hukum. Kekuatan-kekuatan telah disusun rapi, sehingga bagi yang ingin melawan untuk meluruskan hukum harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang di belakang orang yang membengkokkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, hukum adalah produk daripada penguasa. Kata ahli hukum, setiap produk hukum yang diproduk oleh penguasa adalah sebuah sarana untuk menindas rakyatnya. Itu adalah kata ahli hukum. Ketika hukum diproduk oleh penguasa, maka lurus bengkoknya hukum itu tergantung kepada penguasa. Kenapa demikian? Karena hukum ini diproduk oleh penguasa, dikontrol oleh penguasa, dan dijalankan oleh penguasa. Maka ketika penguasa ingin meluruskan hukum, maka luruslah hukum tersebut. Dan ketika penguasa ingin membengkokkan hukum, maka bengkoklah hukum tersebut. Fenomena hukum yang terjadi pada Pilpres 2024 ini, kita melihat banyak pakar-pakar hukum yang mengatakan bahwa ada pasangan capres yang lahir daripada produk hukum yang cacat, tidak beretika, dan lain-lain sebagainya. Pilpres ini melahirkan keputusan MK yang mengakibatkan lahirnya MK. Dan juga dikabarkan oleh ahli-ahli hukum bahwa Pilpres kali ini KPU menerima pendaftaran salah seorang cawapres sebelum ada keputusan hukum. Lantas bagaimanakah dengan fenomena tersebut? Sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang alot di antara ahli-ahli hukum. Ketika satu golongan ingin meluruskan hukum, maka berbenturan dengan satu golongan yang membengkok dan membelokkan hukum. Kekuatan-kekuatan telah disusun rapi, sehingga bagi yang ingin melawan untuk meluruskan hukum harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang di belakang orang yang membengkokkan hukum. Bagi yang ingin meluruskan hukum, banyak pakar-pakar hukum, tetapi bagi yang ingin membengkokkan hukum juga terdapat banyak sekali pakar-pakar hukum. Siapakah yang menang dan siapakah yang kalah? Yang menang adalah yang mempunyai kuasa, yang kalah tentunya yang tidak mempunyai kendali kuasa. Kenapa demikian? Seperti yang pernah diutarakan oleh ahli hukum, sebagaimana saya sebutkan di permulaan, bahwa hukum ini diproduk oleh penguasa, maka lurus tegaknya hukum tergantung kepada kepentingan penguasa. Itulah fakta dan realita sekarang. Tetapi yang lebih anehnya, masyarakat kita sekarang tidak perlu tahu lurus tidaknya hukum. Yang penting ambisi daripada mereka untuk mewujudkan ambisi penguasa tercapai. Tidak mau tahu tentang amburadulnya hukum. Yang penting apa yang diinginkannya tercapai. Itulah saudara sekalian, rakyat Indonesia pada umumnya sudah menerima hal yang demikian. Lurus tidaknya hukum itu belakangan, yang penting apa yang diinginkannya tercapai. Tetapi ketahuilah bahwa kita selaku rakyat, apabila hukum tersebut berlaku kepada kita sebagai rakyat kecil, maka ketahuilah hukum itu akan tegak. Tidak ada yang membela kita, karena mereka beralasan dengan hukum. Tetapi apabila yang berkuasa ingin membelokkan hukum, itu biasa-biasa saja. Itulah realita hukum saudara sekalian sekarang ini yang dapat kita cermati dan kita pelajari daripada perdebatan daripada ahli hukum. Sekian saudara sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.